Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 84. Sementara itu, Wijang dan Paksi pun telah memasang bambu terakhir pada ujung talang yang sampai di kotak sawah Mbah Rejep yang kering itu. Sambil meletakkan ujung bambu itu pada patok terakhir, maka Wijang pun berkata, "Terima, buka mulut talang itu." Terima pun segera berlari. Seorang kawannya mengikutinya untuk membantu meletakkan mulut talang di tempat yang sudah disiapkan. Dengan nafas terengah-engah, Terima bersama seorang kawannya pun segera memasang mulut talang itu. Demikian air mulai masuk ke dalam talang, maka Terima dan kawannya pun berlari kembali ke sawah Mbah Rejep. Nafas mereka hampir terputus. Mereka harus berlari lebih cepat dari ujung aliran air di sepanjang talang itu. Sebelum mereka sampai di kotak sawah Mbah Rejep, Terima sudah berteriak. Air sudah mengalir. Wijang, Paksi, Ki Bekel dan anak-anak muda itu menjadi tegang. Mereka menunggu dengan penuh harapan agar air lewat talang itu dapat mengalir ke kotak sawah Mbah Rejep. Demikian Terima dan kawannya sampai, maka air pun telah tertumpah dari ujung talang bambu itu. Air yang jernih dari semacam kolam penampungan air yang dibuat oleh anak-anak muda itu pula. Orang-orang yang menyaksikan titik air yang pertama tertumpah itu pun bersorak dengan gembiranya. Beberapa orang anak muda saling berpelukan. Ki Bekel pun segera menepuk bahu Wijang dan Paksi sambil berkata, "Kami berhutang budi kepada kalian berdua. Kita sudah melakukan bersama-sama, Ki Bekel. Tetapi kalianlah yang menurunkan gagasan tentang penyaluran air itu. Kalian berdualah yang telah memaksa kami untuk meninggalkan kemalasan kami. Tanpa harapan yang kalian tiupkan, kami tidak akan mampu bangkit. Bahkan mungkin sampai anak cucu. Apalagi ketamakan Ki Cakrajaya dan anaknya Wandawa itu selalu membayangi kami. Ki Demang pun sama sekali tidak membantu kami dengan cara apapun juga selain sesekali memberikan peringatan tentang musim kering yang terasa terlalu panjang di padukuhan kami. Tetapi sekarang Ki Bekel dan anak-anak muda padukuhan ini sudah bangun." "Ya," berkata Ki Bekel sambil mengangguk-angguk. Beberapa saat lamanya mereka mengamati air yang mengalir dari talang bambu itu. Meskipun hanya satu lajur, namun arusnya cukup deras, sehingga anak-anak muda itu bersama-sama telah mandi di pancuran talang air yang hanya selajur itu. Namun Wijang dan Paksi telah memperingatkan bahwa bambu itu masih baru. Mungkin di dalam aliran air itu masih terbawa gelugut yang dapat membuat kulit mereka menjadi gatal. Tetapi oleh kegembiraan yang meluap, anak-anak muda itu tidak menghiraukannya. Karena itu, maka Paksi pun berkata kepada mereka, "Nanti, di rumah kalian harus mandi sekali lagi dengan air sumur agar kalian tidak menjadi gatal-gatal sehingga semalam kalian tidak dapat tidur. Jika kalian tidak dapat tidur, maka besok kalian akan terlambat datang." "Baik," jawab salah seorang di antara mereka. "Nanti kami akan mandi lagi di rumah." Wijang dan Paksi memandang kegembiraan itu sambil tersenyum. Wijang pun kemudian berbisik kepada Ki Bekel. "Tiang penyangga talang itu tidak perlu setinggi orang, Ki Bekel. Tetapi dapat lebih rendah lagi. Jika kali ini kita pasang agak tinggi, agar langsung dapat dilihat aliran air yang tumpah lewat talang bambu itu. Kami pun sudah mengira bahwa anak-anak itu akan dengan gembira mandi dari aliran air yang melewati talang itu." Ki Bekel pun tersenyum. Katanya, "Biarlah mereka menumpahkan kegembiraan itu." Beberapa saat lamanya Ki Bekel, Wijang dan Paksi menunggu. Baru setelah anak-anak itu puas saling berdesakan mandi dari air pancuran yang tertuang lewat talang bambu itu, mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Hari itu mereka terlambat pulang. Langit sudah menjadi muram. Senja telah turun. Ki Bekel, Wijang dan Paksi berjalan menyusuri pematang menuju ke padukuhan. Sementara itu, anak-anak muda yang masih basah, bukan saja tubuhnya, tetapi sebagian juga pakaiannya, sudah berlari-lari mendahului pulang. Mereka ingin segera memberitahukan kepada Mbah Rejep, bahwa air sudah mengalir sampai ke kotak sawahnya di ujung bulak yang selama musim kemarau menjadi kering dan bahkan seakan-akan telah pecah-pecah sampai ke lapisan di bawahnya. Mbah Rejep yang baru duduk-duduk di serambi depan rumahnya terkejut melihat anak-anak muda yang datang berlari-lari memasuki halaman rumahnya yang tidak terlalu luas. "Ada apa?" bertanya Mbah Rejep. Terimalah yang menjawab. "Air sudah mengalir, Mbah. Air dari gumuk kecil itu." "Hi,
Mbah Rejeb dengan serta-merta bangkit berdiri. Air sudah mengalir, meskipun baru satu talang air yang siap. Besok kami akan membuat beberapa talang air. Kami akan membuktikan bahwa air dari gumuk itu dapat mengairi sawah kita yang hanya basah di musim hujan. Jika hujan terlambat, maka paceklik akan berkepanjangan. Bahkan kadang-kadang kita hanya sempat makan dedaunan yang menjadi semakin menyusut. Mbah Rejeb itu pun dengan serta-merta berkata, "Marilah. Aku akan melihatnya." Ternyata Trima dan kawan-kawannya tidak berkeberatan untuk mengantar Mbah Rejeb pergi ke ujung bulak. Ketika Mbah Rejeb dan anak-anak muda itu keluar dari regol halaman rumahnya yang sederhana, mereka berpapasan dengan Ki Bekel, Wijang dan Paksi. "Kalian akan pergi kemana?" bertanya Ki Bekel. Mbah Rejeb ingin melihat air yang sudah mengalir itu. Ki Bekel tersenyum. Katanya, "Baiklah. Antar Mbah Rejeb. Hati-hati, gelap sudah turun." "Apakah anak-anak ini tidak membual, Ki Bekel?" "Tidak, Uwa." Mereka berkata sebenarnya. Air memang sudah mengalir. Mbah Rejeb itu pun kemudian diantar oleh anak-anak muda pergi ke sawahnya. Orang tua itu berjalan dengan cepat di paling depan. Sementara itu anak-anak muda pun mengikutinya di belakang. Ki Bekel, Wijang dan Paksi tersenyum melihat Mbah Rejeb yang tua itu masih mampu berjalan begitu cepat, sehingga ada di antara anak-anak muda yang harus berlari-lari kecil. "Apakah Ki Bekel tidak pergi ke sawah?" bertanya salah seorang di antara anak-anak muda itu. Ki Bekel menggeleng. Katanya, "Kalian sajalah yang pergi. Aku akan beristirahat." Meskipun malam sudah turun, tetapi Mbah Rejeb yang sudah terbiasa menyusuri pematang sawah, masih saja berjalan dengan cepat. Apalagi kotak-kotak sawah itu tidak ditumbuhi tanaman apapun. Tanahnya yang kering tidak memungkinkan tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menjanjikan panenan yang memadai. Sehingga karena itu, maka bulak itu pun nampaknya seperti sebuah padang yang kerontang. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di kotak sawah Mbah Rejeb yang menjadi berdebar-debar. Ia mendengar gemericik air seperti air yang mengalir dari sebuah pancuran. "Air. Itu suara air," desis Mbah Rejeb. "Ya, Mbah. Itu suara air." Mbah Rejeb yang tua itu pun kemudian berlari-lari kecil. Ia tidak lagi menyusuri pematang. Tetapi Mbah Rejeb itu berlari melintasi kotak-kotak sawah yang kering. Ketika ia sampai di sawahnya, tiba-tiba saja terasa kakinya menginjak tanah yang basah. Di hadapannya, talang air mengalir seperti sebuah pancuran menumpahkan air tanpa henti. "Ini baru satu lajur, Mbah. Besok kami akan membuat 5 lajur atau lebih." Meskipun air itu belum mencukupi untuk mengairi beberapa kota sawah, tetapi kami sudah membuktikan bahwa jika kita mau, kita akan dapat mendapatkan air itu di segala musim. Tidak hanya di musim basah menunggu hujan turun. Mbah Rejeb itu menjadi begitu gembira sehingga seperti anak-anak muda yang melihat air mulai mengalir di talang bambu itu, maka dengan pakaian yang dipakainya Mbah Rejeb itu berjongkok di bawah air yang mengalir seperti pancuran itu. "Alangkah segarnya," desis Mbah Rejeb. Seteguk air masuk ke dalam mulutnya dan bahkan tertelan pula. Anak-anak muda itu membiarkan Mbah Rejeb berjongkok beberapa saat di bawah pancuran. Sementara itu, ada juga di antara anak-anak muda itu yang pakaiannya masih juga basah. "Kalian luar biasa," berkata Mbah Rejeb setelah berdiri. "Air ini akan membasahi kotak sawahku ini. Tetapi jika kita berhasil membuat parit, maka seluruh bulak ini akan basah. Itulah yang kami inginkan, Mbah. Nah, biarlah orang banyak mengetahui apa yang terjadi ini. Aku akan menemui tetangga-tetangga kita dan bercerita tentang air ini. Jangan sekarang, Mbah. Kita buat mereka terkejut. Biarlah air menggenang lebih dahulu. Sementara itu, kami akan membuat jalur-jalur berikutnya. 4 atau 5 jalur lagi. Biarlah mereka melihat air agak banyak, sehingga mereka mempunyai gambaran yang lebih baik tentang perlunya sebuah parit." "Sebenarnya kita sudah mempunyai parit," berkata anak muda yang lain. "Kita tinggal mengalirkan air dari gumuk kecil itu. Parit itu harus diperbaiki lebih dahulu." "Ya. Di sana-sini tanggulnya sudah koyak. Bahkan beberapa puluh langkah di sebelah simpang 3 itu sudah tertimbun tanah.
Jika parit itu sudah diperbaiki, maka kita tinggal membuat parit dari gumuk kecil itu dan kita tumpahkan ke dalam parit kita. Air itu sudah akan mengalir ke seluruh bulak ini, berkata Trima. Kita akan mengerjakannya. Kita, seluruh padukuhan. Laki-laki dan perempuan, berkata Mbah Rejep. Namun akhirnya Mbah Rejep itu pun menjadi kedinginan. Tubuhnya bergetar dan giginya pun gemeretak. Bukan karena marah, tetapi karena pakaiannya yang basah. Tetapi Mbah Rejep itu masih tertawa. Katanya, "Nah, marilah kita pulang. Aku sudah kedinginan." Anak-anak muda itu pun kemudian mengikuti Mbah Rejep yang pulang ke rumahnya. Ketika Mbah Rejep itu memasuki regol halaman, Trima pun berkata, "Jangan disebarluaskan dahulu, Mbah. Kita akan mengejutkan tetangga-tetangga kita. Kau kira kawan-kawanmu dapat menyembunyikan rahasia ini? Kita berusaha. Jika tidak dapat, apa boleh buat? Tetapi setidak-tidaknya kita sudah mulai mengerjakan jalur-jalur yang lain. Nanti malam kawan-kawanmu sudah menceritakan kepada ayah dan ibunya. Kepada kakek dan neneknya. Ayah, ibu, kakek dan nenek itu esok pagi-pagi sudah menceritakannya kepada tetangga-tetangganya. Mungkin di simpang-simpang jalan. Mungkin di pasar, mungkin di mana saja mereka saling bertemu dengan tetangga-tetangganya itu." Trima tersenyum. Katanya, "Mudah-mudahan kita dapat menahan diri." "Baiklah. Aku akan mencobanya juga," berkata Mbah Rejep. Sejenak kemudian, maka anak-anak itu pun segera minta diri. Sementara Mbah Rejep itu pun langsung pergi ke pakiwan sambil membawa ganti pakaian. "Kau kenapa, Ki?" bertanya istrinya yang juga sudah tua. "Tidak apa-apa," jawab Mbah Rejep. "Pakaianmu basah kuyup. Aku tergelincir di sungai. Untung kepalaku tidak membentur batu." Nyi Rejep itu pun menyahut. "Lain kali hati-hatilah, Ki. Orang yang sudah setua Ki Rejep sebaiknya jangan pergi ke sungai setelah gelap." "Perutku sakit, Nyi. Aku tidak dapat menunggu sampai esok." Nyi Rejep tidak menyahut lagi. Sementara itu Ki Rejep telah hilang di pintu belakang. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda padukuhannya berbesar hati oleh keberhasilan mereka, Ki Cakrajaya telah pergi menemui Ki Demang. Ternyata kedua orang pengembara itu belum juga pergi, Ki Demang. Orangku masih melihat keduanya bekerja bersama-sama anak-anak muda di dekat gumuk kecil itu. Aku sudah menemui mereka, Ki Cakrajaya. Aku sudah minta agar mereka pergi. Mereka hanya boleh tinggal di sini sampai hari ini. Hari ini mereka harus sudah pergi. Bukan hari ini mereka sudah harus pergi. Menurut pendengaranku, Ki Cakrajaya menetapkan bahwa mereka berdua tidak boleh lebih dari hari ini berada di Kademangan ini. Tidak. Maksudku, selambat-lambatnya hari ini mereka harus sudah meninggalkan Kademangan ini. Bukankah hanya berselisih 1 hari? Besok mereka akan pergi. Akulah yang menentukan hari kepergian mereka. Aku juga sudah memberikan apa yang Ki Cakrajaya maksudkan dengan kenang-kenangan yang berupa uang. Mereka mengucapkan terima kasih atas pemberian Ki Cakrajaya itu. Mereka pun akan menepati perintahku untuk pergi esok pagi." Ki Cakrajaya mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia pun berkata, "Baiklah, Ki Demang. Aku akan menunggu. Jika esok mereka belum pergi, maka aku tidak akan dapat bersabar lagi. Aku akan membuka rahasia Ki Demang. Ki Demang akan dapat kehilangan kedudukan." "Tetapi aku tidak merugikan padukuhan-padukuhan lain, Ki Cakrajaya. Aku hanya merugikan satu padukuhan." "Tidak, Ki Demang. Ki Demang juga menyalurkan hasil bumi dari beberapa padukuhan hanya kepadaku. Ki Demang juga telah menempatkan aku dalam jajaran tertinggi orang-orang yang berpengaruh di Kademangan ini. Semuanya itu Ki Demang lakukan, karena aku telah menyuap Ki Demang." Ki Demang tidak menjawab. Tetapi ia sudah berjanji di dalam dirinya, bahwa pada saat yang tepat, ia akan membuka cacat yang melekat pada dirinya itu, terutama di hadapan para penghuni padukuhan yang miskin itu. Perasaan bersalah bahwa ia tidak berbuat sesuatu, bahkan justru menghambat pembaharuan di padukuhan itu, akhirnya telah menjadi beban baginya. Hampir setiap hari terjadi gejolak di dalam dirinya. Kadang-kadang keinginannya untuk berbuat sesuatu itu begitu kuat. Namun kemudian pupus karena ia tidak akan dapat melakukannya.
Pemberian Ki Demang itu telah membelenggunya, sehingga pada suatu saat terasa bahwa ia tidak akan kuat lagi mengusung beban yang diletakkannya sendiri di pundaknya. Ki Demang, berkata Ki Cakrajaya kemudian. Aku minta diri. Aku akan melihat, apakah esok siang orang-orangku masih dapat melihat kedua orang itu. Jangan besok siang, Ki Cakrajaya. Besok sore. Ki Cakrajaya mengerutkan dahinya. Katanya. Ya. Besok sore. Sepeninggal Ki Cakrajaya, Ki Demang duduk sendiri di peringgitan. Jantungnya masih saja terasa bergejolak. Ia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi atas dirinya jika ia berterus terang kepada orang-orang yang tinggal di padukuhan yang miskin itu, dan yang bahkan dijaga agar tetap miskin untuk seterusnya. Jika Ki Demang berhasil mempertahankan kemiskinan itu sampai keturunan berikutnya, maka padukuhan itu tidak akan pernah dapat bangkit. Sehingga dengan demikian, keturunan Ki Cakrajaya akan tetap dapat memanfaatkan kemiskinan itu untuk keinginannya. Dalam pada itu, betapapun gembiranya anak-anak muda yang telah berhasil mengalirkan air meskipun baru pada satu lajur talang bambu itu, namun mereka berusaha untuk tidak menceritakannya kepada orang lain. Terima minta agar mereka tetap diam sampai saatnya beberapa jalur talang bambu itu dapat menyalurkan air sebagaimana yang satu lajur itu. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka anak-anak muda itu pun segera berbaring di pembaringan. Mereka ingin cepat tidur agar besok mereka dapat bangun pagi-pagi sekali. Kepada orang lain. Terima minta agar mereka tetap diam sampai saatnya beberapa jalur talang bambu itu dapat menyalurkan air sebagaimana yang satu lajur itu. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi masih juga bermalam di rumah Ki Bekel. Malam itu keduanya sudah menyatakan minta diri. Esok pagi mereka akan meninggalkan padukuhan itu untuk melanjutkan pengembaraan mereka. Kalau saja aku seorang perempuan, maka kepergian kalian akan aku tangisi, berkata Ki Bekel. Contoh itu sudah siap, Ki Bekel. Anak-anak akan dapat menyelesaikan. Ketinggian tiang penyangga tidak lagi harus mengukur satu demi satu. Tinggi talang itu sudah menjadi jelas. Yang harus mereka buat adalah tinggal menyesuaikan dengan talang yang sudah ada. Ki Bekel mengangguk-angguk. Namun ia pun berkata, meskipun demikian, dibutuhkan api yang menyalakan minyak seberapapun banyaknya. Bukankah niat itu sudah menyala? Tinggal memeliharanya. Jangan sampai kehabisan minyak agar api itu tetap dapat berkobar dari hari ke hari. Ki Bekel itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah kalian akan pergi esok pagi-pagi sekali? Kami masih akan pergi ke gumuk kecil itu, Ki Bekel. Namun sekedar untuk minta diri. Kami akan langsung meninggalkan padukuhan bahkan Kademangan ini. Syukurlah jika kalian berdua masih sempat minta diri kepada anak-anak muda yang justru semakin tertarik kepada kerja mereka di gumuk kecil itu. Bukankah kalian juga sudah minta diri kepada Ki Demang? Iya, Ki Bekel. Apa katanya? Ki Demang mengucapkan selamat jalan. Kami diberinya tambahan uang sebagai bekal di perjalanan. Ki Bekel mengangguk-angguk sambil berdesis. Jadi kalian diberi bekal uang oleh Ki Demang? Iya, Ki Bekel. Dengan pemberian itu Ki Demang memang menginginkan agar kami segera pergi. Apakah kalian memang membutuhkan uang untuk menambah bekal kalian? Tidak, Ki Bekel. Kami sudah mempunyai bekal cukup. Ki Bekel mengerutkan dahinya. Ada sesuatu bergejolak di jantungnya. Namun Wijang dan Paksi dapat meraba apa yang sedang dipikirkan oleh Ki Bekel itu. Karena itu, maka Wijang pun berkata, Ki Bekel, kami sudah mempunyai bekal. Ki Bekel tidak usah memikirkannya. Bahkan uang yang diberikan oleh Ki Demang itu pun tidak dapat kami terima. Ki Bekel menarik nafas panjang. Katanya, maaf, anak-anak muda. Ada terbersit niat kami untuk memberikan tambahan bekal itu. Tetapi kami terlalu miskin, sehingga jika kami mencoba memberikannya juga, tentu jumlahnya sangat sedikit. Wijang itu pun menyahut sambil tersenyum. Sudahlah, Ki Bekel. Sudah aku katakan bahwa kami sudah membawa bekal yang cukup. Aku tidak sekedar membual. Jika Ki Bekel berniat memberikan tambahan bekal itu, tolong, pergunakan untuk kepentingan air yang sedang Ki Bekel perjuangkan bersama anak-anak muda padukuhan ini. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih, anak muda.
Kami berharap bahwa pada suatu saat kami dapat bertemu lagi tidak dalam keadaan seperti ini. Kalian tidak lagi mengenakan pakaian serta sebutan pengembara. Kami ingin bertemu kalian yang sebenarnya. Wijang tertawa. Paksi pun tertawa pula. Dengan nada dalam Paksi pun berkata, "Inilah kami yang sebenarnya, Ki Bekel." Tetapi Ki Bekel menjawab dengan tegas, "Tidak. Kalian bukannya anak-anak muda sebagaimana aku kenal sekarang. Mungkin nama kalian pun berbeda. Bukan Wijang dan Paksi. Kenyataan kalian itulah yang pada suatu saat ingin aku ketahui." Wijang dan Paksi hanya dapat tertawa. Sejenak kemudian, ketika di luar sudah terdengar suara-suara malam di sela-sela desah angin yang lembut, maka Ki Bekel pun mempersilahkan Wijang dan Paksi untuk beristirahat. "Aku sudah mengantuk, anak-anak muda. Aku tidak ingin besok pagi datang kemudian dari anak-anak muda itu." Tetapi apakah kerja Ki Bekel tidak terbengkalai karena Ki Bekel selalu berada di gumuk kecil itu? Tidak, anak muda. Ada bebahu yang lain yang dapat mengerjakannya. Aku juga sudah berpesan, jika ada yang tidak terselesaikan, biarlah aku disusul di gumuk kecil itu. Wijang dan Paksi pun mengangguk-angguk. Demikianlah, sejenak kemudian maka Wijang dan Paksi pun telah berada di Gandok. Sementara itu, Ki Bekel pun langsung pergi ke biliknya. Ia ingin cepat tidur agar esok pagi Ki Bekel tidak terlambat datang di gumuk kecil itu. Ketika ayam jantan berkokok untuk yang terakhir menjelang fajar, maka Ki Bekel pun sudah siap untuk berangkat. Namun ia masih juga belum dapat bangun lebih pagi dari Wijang dan Paksi. Nyi Bekelah yang menjadi terlalu sibuk di dapur untuk segera mempersiapkan makan pagi bagi Ki Bekel dan kedua orang anak muda yang berada di rumahnya itu. Ki Bekel akan berangkat ke gumuk pagi-pagi sekali, bertanya Nyi Bekel. Anak-anak juga akan datang lebih pagi. Biarlah aku datang mendahului mereka. Tetapi semakin lama semakin dini. Dalam sepekan mendatang, Ki Bekel akan berangkat tengah malam. Bukan begitu, Nyi. Bukankah semakin pagi udaranya terasa semakin sejuk? Udara belum begitu panas dan debu pun belum terlalu banyak bertebaran. Nyi Bekel tidak menjawab. Ia masih saja sibuk mempersiapkan makan pagi bagi Ki Bekel yang nampaknya tidak begitu sabar menunggu. Setelah mereka selesai makan pagi dan siap untuk berangkat, Wijang pun berkata, "Ki Bekel, aku juga ingin mohon diri kepada Nyi Bekel. Nanti dari gumuk itu kami akan langsung meninggalkan padukuhan ini. Karena kami tidak akan singgah lagi di rumah ini, maka kami akan mohon diri sekarang juga." Ki Bekel pun kemudian telan memanggil Nyi Bekel yang berada di belakang. "Ada apa?" bertanya Nyi Bekel. "Kedua anak muda itu akan minta diri. Apakah mereka jadi akan meninggalkan padukuhan ini pada hari ini?" "Ya. Mereka akan meninggalkan kita dan padukuhan ini. Tetapi mereka sudah meninggalkan gagasan yang sangat berarti bagi kita di padukuhan ini." Nyi Bekel pun kemudian telah pergi menemui Wijang dan Paksi. Dengan sikap keibuan Nyi Bekel itu pun berpesan, "Hati-hati di perjalanan, Ngger. Banyak batu-batu padas yang runcing serta duri-duri yang tajam." "Iya, Nyi. Kami akan berhati-hati," jawab Wijang. "Jangan lupa, mohon tuntunannya di sepanjang jalan. Meskipun kalian pengembara yang berpengalaman sekalipun, tanpa tuntunannya, kalian akan dapat tersesat. Bukan hanya arah perjalanan kalian saja yang dapat tersesat, tetapi juga sikap dan tingkah laku. Cermatlah menjatuhkan pilihan atas masalah-masalah yang kalian hadapi." "Iya, Nyi." "Nah, selamat jalan anak-anak. Doa Nyi Bekel hendaknya menyertai kami. Aku akan berdoa bagi kalian." Demikianlah, maka Wijang dan Paksi pun meninggalkan rumah Ki Bekel bersama-sama dengan Ki Bekel sendiri pergi ke gumuk kecil. Udara pagi menjelang matahari terbit memang terasa segar. Burung-burung liar terdengar berkicau di pepohonan. 1-2 tetes embun masih menitik dari dedaunan yang basah. Ki Bekel, Wijang dan Paksi berjalan menyusuri jalan setapak, menuju ke gumuk kecil di kaki Gunung Merapi. Untuk mengatasi dinginnya udara pagi, mereka pun berjalan dengan cepat. Sekali-sekali mereka meloncati lekuk-lekuk batu padas. Aliran air yang sama sekali tidak terarah serta bebatuan yang tersebar. Ketika mereka sampai di gumuk kecil, ternyata anak-anak muda yang mengerjakan talang bambu itu masih belum datang.
Tetapi mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Hanya selang beberapa saat anak-anak muda itu sudah mulai berdatangan. Bahkan ada 2 orang anak muda yang baru sekali itu ikut datang ke gumuk kecil di kaki Gunung Merapi itu. Kami singgah sebentar di kotak sawah Mbah Rejep, berkata Trima. Air sudah mulai tergenang setelah semalam suntuk talang bambu itu mengalir, berkata anak muda yang lain. Syukurlah, desis Ki Bekel. Apakah Mbah Rejep sudah mengetahui bahwa air mulai menggenang di kotak sawahnya? Mbah Rejep ada di sawahnya. Ketika kami datang ke kotak sawahnya yang dialiri air itu, Mbah Rejep sudah berada di sana. Mbah Rejep tentu gembira sekali melihat sawahnya menjadi basah, desis Ki Bekel. Mbah Rejep tadi minta maaf kepada kami, berkata Trima kemudian. Kenapa? Bertanya Ki Bekel. Ketika kami minta izin untuk mengalirkan air ke sawahnya, Mbah Rejep menanggapinya dengan acuh tak acuh. Bahkan Mbah Rejep menganggap bahwa kami sedang bermimpi, meskipun Mbah Rejep tidak berkeberatan. Ki Bekel tersenyum. Katanya, nanti, bukan hanya Mbah Rejep yang menyesali sikapnya. Tetapi seisi padukuhan ini akan mengakui bahwa gagasan ini bukan sekedar mimpi. Tetapi bahwa kita benar-benar telah memperjuangkan sebuah harapan untuk digapai. Kita akan mulai dengan membuat lajur-lajur berikutnya, berkata Trima kemudian. Ya, sahut Ki Bekel. Tetapi sebelumnya, Wijang dan Paksi akan minta diri kepada kalian. Anak-anak muda itu sudah mengetahui meskipun belum pasti, bahwa Wijang dan Paksi akan melanjutkan pengembaraannya. Meskipun demikian, ketika Ki Bekel mengatakannya, terasa jantung mereka pun tergetar. Trima yang melangkah mendekat berkata, kenapa kalian tidak menunda keberangkatan kalian? Bukankah kita sedang asyik dengan talang air yang sudah menunjukkan awal dari keberhasilan itu? Wijanglah yang menjawab dengan nada berat. Sebenarnya kami ingin menunggui perjuangan kalian merebut masa depan lebih lama lagi. Tetapi kami tidak dapat berada di satu tempat terlalu lama. Karena itu, kami minta diri. Ada panggilan lain yang harus kami jalani sesuai dengan niat kami sejak kami berangkat mengembara. Bagaimana jika kalian hanya sekedar menunda beberapa hari saja? Kami sudah terlalu lama berhenti di sini, jawab Wijang. Anak-anak muda yang lain pun berusaha untuk menahan agar Wijang dan Paksi tidak segera meninggalkan padukuhan itu. Tetapi Wijang dan Paksi sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan pengembaraannya. Kepergian Wijang dan Paksi memang menimbulkan kekecewaan di hati anak-anak muda itu. Apalagi mereka yang baru sehari mulai atau bahkan baru akan mulai. Namun sebelum meninggalkan mereka, Wijang pun berkata, aku yakin, bahkan kalian akan dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Bukan hanya sampai pada 5 atau 6 jalur talang air. Tetapi kalian akan bekerja tanpa jemu sampai mengalirkan sebuah parit yang cukup besar dari gumuk kecil ini untuk menuangkan air ke parit yang sudah ada setelah parit itu diperbaiki. Di bawah bimbingan Ki Bekel, maka masa depan padukuhan ini akan dapat kalian bina sehingga padukuhan ini tidak akan menjadi padukuhan yang miskin. Kalian akan menjadi pilar-pilar penyangga dari masa depan itu. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk kecil. Atas nama seisi padukuhan, aku mengucapkan selamat jalan bagi kalian, Angger Wijang dan Paksi, berkata Ki Bekel kemudian. Kami akan berusaha untuk dapat sampai ke padukuhan ini kembali di kemudian hari. Demikianlah, maka Wijang dan Paksi pun meninggalkan Ki Bekel dan anak-anak muda yang sedang bekerja di gumuk kecil itu. Kekecewaan mereka atas kepergian kedua orang pengembara itu akan mereka tebus dengan kerja keras sebagaimana diteladani oleh Wijang dan Paksi. Ketika Wijang dan Paksi sudah tidak nampak lagi, terlindung oleh tikungan dan gerumbul-gerumbul perdu serta gundukan-gundukan batu padas, maka Ki Bekel telah mengajak anak-anak muda itu untuk mulai dengan kerja mereka. Kita akan menyiapkan bambu untuk membuat jalur-jalur talang yang baru, berkata Ki Bekel. Serentak anak-anak muda itu pun mulai bergerak. Mereka segera menggenggam alat-alat yang mereka perlukan. Mereka akan menyiapkan bambu yang akan mereka pergunakan untuk talang air. Mereka akan membuat lubang-lubang pada ruasnya, kemudian menghilangkan sekat-sekat pada ruas itu. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi pun telah mulai lagi dengan perjalanan mereka. Namun seperti yang mereka katakan, mereka akan singgah untuk menemui Ki Bekel yang padukuhannya telah mengalami perampokan yang dilakukan oleh beberapa orang. Ketika Wijang dan Paksi memasuki padukuhan itu, maka orang-orang padukuhan itu memandanginya dengan curiga.
Bahkan ketika ia bertanya di manakah rumah Ki Bekel, ternyata seorang remaja yang berdiri di pinggir jalan itu menggelengkan kepalanya. Aku ingin bertemu dengan Ki Bekel, berkata Wijang. Remaja itu pun menggeleng lagi. Ada berita penting yang harus segera didengar oleh Ki Bekel, berkata Wijang. Jika terlambat, maka seluruh padukuhan ini akan mengalami kesulitan. Remaja itu mengerutkan dahinya. Tolong, tunjukkan rumah Ki Bekel. Kami akan menemuinya dan memberikan laporan kepadanya. Remaja itu ternyata terpengaruh juga oleh cerita Paksi. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, berjalanlah terus. Kalian akan sampai di sebuah simpang 4. Beberapa langkah lagi kalian akan melihat sebuah regol yang baru diperbaiki. Di sebelah regol itu terdapat gentong berisi air minum. Nah, regol yang diperbaiki itu adalah regol halaman rumah Ki Bekel. Kau dapat bertanya kepada orang yang sedang memperbaiki regol itu. Terima kasih, jawab Paksi. Kami akan pergi ke rumah Ki Bekel. Wijang dan Paksi pun kemudian melangkah menyusuri jalan utama padukuhan itu. Seperti yang dikatakan oleh remaja yang mereda temui, keduanya sampai ke sebuah simpang 4. Tidak jauh dari simpang 4 itu, mereka melihat dua orang sedang memperbaiki sebuah regol halaman. Tentu rumah itu rumah Ki Bekel, desis Paksi. Ya. Regolnya sedang diperbaiki. Ketika mereka sampai di regol yang sedang diperbaiki itu, Wijang pun bertanya kepada kedua orang itu. Apakah Ki Bekel ada di rumah? Keduanya nampak ragu-ragu. Ada semacam kecurigaan di sorot mata mereka. Apakah keperluan kalian? Bertanya salah seorang dari kedua orang yang sedang memperbaiki regol itu. Ada sedikit persoalan yang ingin kami bicarakan, Kisanak. Mungkin tidak penting bagi Ki Bekel. Tetapi agaknya penting bagi kami berdua. Kedua orang itu masih saja termangu-mangu. Namun dalam pada itu, seorang yang bertubuh tinggi tegap berkumis tebal, nampak turun dari tangga pendapa rumahnya. Itukah Ki Bekel? Bertanya Wijang dengan serta-merta. Hampir di luar sadarnya, kedua orang itu menjawab hampir bersamaan. Ya. Terima kasih, Kisanak, jawab Wijang yang kemudian menggamit Paksi. Keduanya pun kemudian melangkah memasuki halaman rumah yang cukup luas itu. Bedanya nampak jelas dengan rumah Ki Bekel di padukuhan miskin itu. Ki Bekel padukuhan ini agaknya jauh lebih berkecukupan dari Ki Bekel dari padukuhan miskin itu. Ki Bekel memang agak terkejut melihat kedua orang yang masih muda memasuki halaman rumahnya. Keduanya sama sekali masih belum dikenalnya. Maaf, Ki Bekel, berkata Wijang. Kami datang untuk menemui Ki Bekel. Ki Bekel memandang mereka berdua dengan tajamnya. Dengan nada berat Ki Bekel itu pun kemudian bertanya. Siapakah kalian berdua? Kami adalah dua orang kakak beradik yang sedang mengembara, Ki Bekel. Oh, apakah kalian kehabisan bekal dan datang menemui aku untuk minta uang? Wijang menarik nafas dalam-dalam. Namun Wijang dan Paksi sadar bahwa mereka harus menahan diri. Ki Demang sudah mengatakan kepada mereka bahwa mungkin sambutan Ki Bekel akan mengecewakan mereka. Kami sudah terbiasa menempuh perjalanan tanpa bekal, Ki Bekel. Sehingga kami tidak memerlukan bekal apapun di pengembaraan kami. Jadi, untuk apa kau mencari aku? Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Kalian, dua orang pengembara mempunyai persoalan yang akan kalian bicarakan dengan aku? Iya, Ki Bekel. Ki, kalian pikir, kalian ini siapa? Kau kira aku tidak mempunyai pekerjaan sehingga aku harus secara khusus berbicara dengan pengembara? Mungkin ada manfaatnya, Ki Bekel. Mungkin tidak bagi Ki Bekel. Tetapi akan bermanfaat bagi aku dan bagi Pajang. Bagi Pajang? Kau sebut-sebut Pajang? Kalian adalah debu bagi Pajang. Pergilah, aku tidak mau kau ganggu. Ada kerja yang lebih penting yang harus aku kerjakan. Maaf, Ki Bekel. Kami hanya minta waktu beberapa saat saja. Selanjutnya kami akan segera pergi. Pergi. Sebelum aku menjadi marah. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Paksilah yang kemudian berkata. Kami mempunyai satu pertanyaan yang penting, Ki Bekel. Jika Ki Bekel bersedia menjawab, kami akan sangat berterima kasih. Aku tidak mempunyai urusan dengan para pengembara. Kalau aku melayani para pengembara, maka aku tidak akan sempat berbuat apa-apa.
Wijang dan Paksi harus tetap menahan diri menanggapi sikap Ki Bekel itu. Mereka tidak akan dapat memaksakan kehendak mereka. Jika mereka melakukannya juga, maka akan dapat timbul keributan di padukuhan itu. Karena keduanya tidak segera beranjak pergi, maka Ki Bekel pun kemudian membentak mereka. Pergi. Cepat pergi. Aku tidak dapat melayani kalian. Namun dalam pada itu, selagi Wijang dan Paksi masih termangu-mangu, seekor kuda yang berderap di jalan utama itu berhenti di depan regol. Penunggangnya pun segera meloncat turun dan menuntun kuda itu memasuki halaman. Dengan tergopoh-gopoh Ki Bekel pun menyongsongnya sambil mempersilahkan tamu itu. Ki Demang. Marilah, Ki Demang. Silahkan. Ki Demang pun kemudian menuntun kudanya melintasi halaman. Sementara itu, Ki Bekel pun menghampiri Wijang dan Paksi sambil menggeram tertahan. Pergi. Yang datang itu adalah Ki Demang. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku sibuk sekali? Aku tidak dapat melayani kalian, para pengembara. Wijang dan Paksi termangu-mangu sejenak. Namun Ki Bekel itu terkejut ketika Ki Demang mendekati keduanya sambil berkata, "Jadi kalian sudah sampai di sini?" "Iya, Ki Demang. Kami sedang berusaha meyakinkan Ki Bekel bahwa kami datang tidak untuk minta uang. Kami sudah terbiasa mengembara tanpa bekal sama sekali." Ki Demang tersenyum. Katanya, "Ki Bekel, berikan kesempatan kepada mereka untuk menemui Ki Bekel." Ki Bekel justru menjadi heran. Dengan tidak sadar ia pun bertanya, "Siapakah mereka, Ki Demang? Apakah Ki Demang sudah mengenal mereka?" "Keduanya adalah pengembara. Keduanya sudah datang menemui aku. Kedatanganku justru untuk memberitahukan kepada Ki Bekel bahwa dua orang pengembara akan datang menemui Ki Bekel. Tetapi aku kira mereka akan datang nanti agak siang atau di sore hari." Ki Bekel masih saja termangu-mangu. Rasa-rasanya Ki Bekel sulit untuk mengerti bahwa Ki Demang memerlukan datang kepadanya karena kedua orang pengembara. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Ki Bekel. Ki Bekel itu menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat mengelak lagi. Karena itu, maka dipersilahkannya Ki Demang naik ke pendapa. Ia ingin menemui kedua pengembara itu di Serambi Gandok. Namun justru Ki Demanglah yang mengajak keduanya. "Marilah. Kita berbicara di Peringgitan." Wijang dan Paksi memang menjadi ragu-ragu. Tetapi ketika Ki Demang naik, sekali lagi ia pun mengajak keduanya. "Marilah. Naiklah." Ki Bekel tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian mengikuti Ki Demang naik ke pendapa langsung pergi ke Peringgitan. Sementara itu Wijang dan Paksi pun telah ikut pula menuju ke Peringgitan. Sejenak kemudian, maka mereka berempat pun telah duduk di atas tikar pandan rangkap yang putih, yang sebenarnya Ki Bekel sama sekali tidak menyediakannya bagi para pengembara. Ki Demanglah yang kemudian berkata, "Ki Bekel, seperti yang aku katakan tadi, sebenarnya aku datang untuk memberitahukan bahwa kedua pengembara ini berniat ingin bertemu dengan Ki Bekel." "Demikian pentingkah sehingga Ki Demang memerlukan datang sendiri ke rumahku?" "Tidak. Tetapi aku tidak ingin terjadi salah paham. Padukuhan ini baru saja didatangi oleh segerombolan orang yang melakukan kejahatan. Di antaranya terdapat orang yang berilmu tinggi, yang dengan sombongnya dengan sengaja memamerkannya. Mungkin ia bermaksud menakut-nakuti orang yang ingin menangkapnya. Aku khawatir bahwa masih saja ada kecurigaan terhadap orang-orang yang belum dikenal di padukuhan ini, termasuk kedua orang pengembara ini." Ki Bekel mengangguk-angguk. Dipandanginya kedua orang pengembara itu sejenak. Kemudian ia pun bertanya, "Untuk apakah sebenarnya mereka menemui aku, Ki Demang?" "Bertanyalah sendiri kepada mereka," jawab Ki Demang. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia tidak ingin mengorbankan waktunya hanya untuk berbincang dengan dua orang pengembara. Bagi Ki Bekel, waktunya akan lebih berarti jika ia menangani beberapa masalah yang masih belum terselesaikan di padukuhannya. Tetapi kehadiran Ki Demang telah memaksanya untuk melayani dua orang pengembara yang masih muda itu. "Ki Bekel." Wijanglah yang kemudian berbicara. "Kami datang untuk menanyakan beberapa hal tentang orang-orang yang telah merampok di padukuhan ini." Ki Bekel mengerutkan dahinya. Ia ingin membentak pengembara itu. Apa wewenangnya menanyakan tentang perampokan yang telah terjadi di padukuhannya? Sekilas dipandanginya Ki Demang.
Jika saja tidak ada Ki Demang, berkata Ki Bekel itu di dalam hatinya. Dalam pada itu, Ki Demang pun berkata, Ki Bekel, keduanya telah datang kepadaku. Mereka bertanya tentang para perampok itu. Tetapi aku tidak dapat menyebutkannya dengan jelas. Karena itu, aku minta keduanya datang menemui Ki Bekel. Ki Bekel menarik nafas panjang. Ia tidak dapat mengelak lagi. Betapapun ia merasa telah kehilangan waktu sia-sia, namun ia pun akhirnya menjawab juga. Disebutnya ciri-ciri beberapa orang perampok yang telah datang ke padukuhannya sesuai dengan keterangan orang yang telah mengalami perampokan itu. Wijang dan Paksi mendengarkannya dengan seksama. Keduanya pun kemudian telah mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah sekelompok orang yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Lenglengan. Terima kasih, Ki Bekel, berkata Wijang. Keterangan Ki Bekel sangat penting artinya bagi kami. Untuk apa kau tanyakan ciri-ciri para perampok itu, bertanya Ki Bekel. Aku mempunyai kepentingan dengan mereka, jawab Wijang. Apa kepentingan kalian? Bukankah kalian pengembara yang tidak punya tujuan? Apakah kalian termasuk kelompok mereka sehingga kalian akan menuntut bagian kalian, bertanya Ki Bekel. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Sementara Paksi pun berkata, apakah seorang perampok harus menyatakan dirinya? Seandainya kami bagian dari mereka, apakah kami akan begitu mudahnya mengaku di hadapan Ki Bekel? Ki Bekel, pertanyaan Ki Bekel adalah pertanyaan yang seharusnya tidak usah diucapkan, karena pertanyaan itu tidak akan mendapatkan jawabnya. Wajah Ki Bekel terasa menjadi panas. Namun Ki Demanglah yang kemudian menengahi. Nah, anak-anak muda, kalian sudah mendapatkan jawabannya. Iya, Ki Demang. Kami sudah mendapat gambaran tentang mereka. Gambaran tentang mereka serta ciri-ciri mereka itulah yang sangat kami perlukan. Mudah-mudahan berarti bagi kalian. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih, Ki Demang. Kami juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ki Bekel. Mungkin waktu Ki Bekel sangat terbatas karena kesibukan Ki Bekel. Karena itu, kami akan segera minta diri, berkata Wijang kemudian. Dengan singkat Ki Bekel menjawab. Pergilah. Namun Ki Demang justru berpesan. Hati-hatilah di perjalanan, anak-anak muda. Baik, Ki Demang. Kami akan berhati-hati. Mudah-mudahan kami dapat menyelesaikan panggilan yang sedang kami emban. Ki Bekel hanya dapat mengerutkan dahinya. Ada beberapa macam pertanyaan yang bergejolak di dalam dadanya. Tetapi jika ia mendengar jawaban yang menyakitkan itu sekali lagi, mungkin ia tidak dapat menahan diri lagi meskipun agaknya Ki Demang bersikap baik kepada kedua orang pengembara itu. Agaknya karena sikap Ki Demang itulah, maka keduanya menjadi besar kepala. Mereka menganggap aku tidak berharga, katanya di dalam hatinya. Ki Demang tidak bertanya apa-apa lagi sampai kedua pengembara itu keluar dari regol halaman rumahnya. Sepeninggal keduanya, maka Ki Bekel itu pun bertanya kepada Ki Demang. Menurut Ki Demang, apakah keduanya pantas mendapat perlakuan terlalu baik? Aku menghargai keduanya, Ki Bekel. Keduanya sedang melacak para perampok yang telah mengganggu ketentraman padukuhan ini. Menurut dugaanku, mereka mengikuti arah perjalanan para perampok itu sehingga mereka akan berhasil menyusulnya. Tentu mereka adalah kawan-kawan para perampok itu. Aku yakin bukan. Ada tugas lain yang harus mereka lakukan berhubungan dengan para perampok itu. Jika demikian, kenapa mereka tidak berterus terang? Jika mereka berdua adalah prajurit, misalnya. Kenapa mereka tidak mengatakan kepada Ki Demang atau kepadaku, bahwa keduanya prajurit? Aku mengenal mereka. Mereka bukan orang-orang jahat. Aku percaya kepada Panggraitaku meskipun aku tidak dapat menjawab pertanyaan Ki Bekel kenapa mereka tidak berterus terang tentang diri mereka berdua. Ki Bekel menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, maka sejenak kemudian, Ki Demang pun telah minta diri. Katanya, aku datang khusus untuk memberitahukan kepada Ki Bekel tentang kedua orang anak muda itu. Sepeninggal Ki Demang, rasa-rasanya Ki Bekel ingin menangkap kembali kedua orang yang menjadi sangat manja di hadapan Ki Demang. Mereka sadar bahwa Ki Demang akan melindungi mereka, sehingga pengembara itu berani merendahkannya. Aku tidak seyakin Ki Demang bahwa Panggraitanya itu benar. Kedua pengembara itu tentu pandai berbicara dan memutarbalikkan kenyataan tentang diri mereka, sehingga Ki Demang telah terpengaruh.
Ki Bekel pun kemudian telah memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan kudanya. Ia ingin menyusul dan memberikan sedikit pelajaran bagi kedua pengembara itu, agar mereka dapat menghormati seseorang yang memiliki jabatan sebagaimana Ki Bekel itu. Apalagi di hadapan atasnya langsung. Namun sebelum Ki Bekel berangkat dengan menunggang kudanya yang sudah siap, beberapa orang berdatangan sambil menggiring Wijang dan Paksi memasuki kembali halaman rumah Ki Bekel. Ki Bekel yang melihat kedua orang yang mengaku pengembara itu dibawa masuk ke halaman rumahnya, memandang mereka berdua berganti-ganti dengan tajamnya. "Ada apa?" bertanya Ki Bekel. "Kami menangkap kedua orang yang mencurigakan ini, Ki Bekel," jawab Ki Jagabaya dari padukuhan itu. "Kenapa Ki Jagabaya menangkapnya?" "Seorang remaja datang ke rumahku untuk melaporkan bahwa ada dua orang yang mencurigakan mencari rumah Ki Bekel. Kata mereka, ada hal yang sangat penting yang akan dibicarakannya dengan Ki Bekel." "Di mana kau temukan keduanya?" Agaknya remaja itu sempat ragu-ragu. Ia pulang lebih dahulu. Ketika ia menceritakan kepada ayahnya, maka ayahnya menyuruhnya datang ke rumahku. Agaknya aku telah banyak kehilangan waktu. Ketika aku kemudian pergi ke rumah Ki Bekel, aku singgah di rumah Ki Kami Tua. Kami berdua mengajak beberapa orang tetangga untuk datang kemari. Jika perlu, maka kami akan dapat bertindak bersama-sama. Tetapi kau sudah membawa kedua orang pengembara itu. Aku bertemu dengan mereka ketika mereka akan meninggalkan padukuhan ini. Kami telah menangkap mereka dan membawanya kemari. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Bekel." Ki Bekel memandang kedua orang anak muda itu dengan sorot mata yang membayangkan kebencian. Dengan nada berat Ki Bekel pun berkata, "Di hadapan Ki Demang kau telah berani merendahkan aku. Kau telah menganggap aku terlalu bodoh sehingga telah melontarkan pertanyaan yang sia-sia. Sekarang Ki Demang tidak ada di sini. Kalian tidak akan dapat bermanja-manja. Meskipun Ki Demang tidak ada di sini, tetapi Ki Demang akan tahu juga apa yang akan terjadi di sini. Persetan dengan ancamanmu. Kami dapat mengatakan alasan apa saja kepada Ki Demang, sehingga kami harus menghukummu. Bukankah aku juga dapat berkata apa saja kepada Ki Demang, bahwa aku telah diperlakukan tidak sewajarnya di sini? Ki Demang tentu akan mempercayai aku dan rakyatku. Kau tidak akan mempunyai kesempatan apapun juga untuk membela dirimu. Sesali sikapmu. Tetapi sudah terlambat. Kalian akan menerima hukuman akibat dari sikap kalian." "Apa yang telah dilakukannya, Ki Bekel?" bertanya Ki Jagabaya. "Anak ini telah merendahkan namaku di hadapan Ki Demang." "Ki Demang tidak menghukum anak ini?" Mereka berdua berhasil mengambil hati Ki Demang, sehingga Ki Demang tidak marah kepada mereka. Tetapi aku bersikap lain. Aku pun mencurigai bahwa keduanya mempunyai sangkut paut dengan para perampok beberapa saat yang lalu. Karena mereka telah menanyakan ciri-ciri dan arah kepergian para perampok itu. "Jika demikian, apakah kita akan menghukum mereka?" bertanya Ki Kami Tua. "Iya," jawab Ki Bekel. "Kita akan menghukum mereka." "Hukuman apa yang pantas kita terapkan kepada mereka?" "Lalu bagaimana kira-kira sikap Ki Demang jika keduanya melaporkan kepadanya?" "Biarlah aku yang bertanggung jawab kepada Ki Demang. Aku akan menjelaskan apa yang telah mereka lakukan di padukuhan ini sehingga menimbulkan kemarahan seluruh rakyat padukuhan ini." "Apa yang kami lakukan?" bertanya Paksi. "Kalian sudah menyinggung harga diriku. Kalian juga memata-matai padukuhan ini. Jika kalian tidak kami tangkap dan kami hukum, maka nanti malam kawan-kawanmu tentu akan datang merampok di padukuhan ini lagi." Namun tiba-tiba saja Paksi pun berkata, "Baik. Seandainya kami adalah sebagian dari sekelompok perampok yang ditangkap di padukuhan ini, maka kawan-kawan kami akan datang untuk mengambil kami berdua." Kata-kata Paksi itu ternyata telah menimbulkan keraguan-raguan di antara mereka. Beberapa orang mulai merenunginya. Jika benar keduanya bagian dari gerombolan perampok itu, maka persoalannya justru akan menjadi gawat. Perampok yang pernah datang ke padukuhan itu adalah orang-orang berilmu tinggi. Mereka mampu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka yang menggiring Wijang dan Paksi itu pun berkata, "Kita tidak akan pernah melepaskan mereka lagi." Kawan-kawannya tentu tidak tahu bahwa mereka berada di sini. Paksi justru tertawa. Katanya, "Jangan terlalu bodoh.
Jika kami bagian dari sekelompok perampok, maka kelompok kami itu tentu tahu bahwa kami berada di sini. Apalagi jika kami memang ditugaskan untuk memata-matai padukuhan ini. Jika sampai nanti sore kami tidak kembali kepada mereka, maka mereka tentu akan datang untuk mengambil kami ke padukuhan ini. Nah, kalian dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Orang-orang yang menggiring Wijang dan Paksi itu pun menjadi termangu-mangu. Namun seorang yang bertubuh tinggi besar dan berkumis lebat menyibak orang-orang yang berada di halaman rumah Ki Bekel itu sambil berkata, "Ki Bekel, ketika para perampok itu datang, kami semuanya belum siap menghadapinya. Mereka datang tiba-tiba saja. Sebelumnya padukuhan kita adalah padukuhan yang tenang dan tenteram. Tetapi sekarang, keadaannya sudah lain. Kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jika kawan-kawan kedua orang ini datang untuk mengambilnya, kita akan menyambut mereka dengan hangat. Akibatnya tentu akan jauh berbeda. Pada saat kita belum siap, kita memang menjadi terkejut dan cemas menghadapi orang-orang yang datang dengan senjata telanjang. Tetapi sekarang kita pun akan menggenggam senjata telanjang pula. Bahkan dengan demikian kita akan dapat membuktikan kepada Ki Demang bahwa keduanya benar-benar bagian dari gerombolan perampok yang ganas yang pantas untuk dihukum." Ki Bekel masih juga ragu-ragu. Namun kedua orang pengembara itu telah menyakiti hatinya. Sementara itu, seorang yang bertubuh agak gemuk berkata lantang, "Aku setuju. Selanjutnya kita akan bersiap untuk menghadapi para perampok. Seandainya kita tidak menangkap kedua orang ini, maka kita pun harus bersiap menghadapi para perampok itu. Kita tidak mau menjadi lahan yang subur dari para perampok dengan membiarkan mereka mengambil apa saja yang mereka maui di padukuhan kita ini." Tiba-tiba saja seperti meledak orang-orang itu pun berteriak, "Kita hukum mereka! Kita hukum mereka!" Seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan berteriak melengking di antara suara yang gaduh itu. "Aku tahu bahwa Ki Bekel adalah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, para perampok itu tidak akan berarti apa-apa bagi Ki Bekel." Pada beberapa waktu yang lalu, Ki Bekel tidak sempat menghadapi para perampok itu karena yang terjadi adalah demikian tiba-tiba. Ki Bekel itu pun menggeretakkan giginya. Dengan lantang ia pun kemudian berkata, "Tangkap mereka. Jika keduanya melawan, biarlah aku yang menyelesaikannya." Orang-orang yang berada di halaman itu pun serentak telah bergerak. Mereka membuat lingkaran mengepung Wijang dan Paksi yang berdiri termangu-mangu. "Orang-orang ini sulit diajak berbicara," berkata Wijang. "Kita sudah mencoba untuk menghindari kekerasan. Namun nampaknya dendam orang-orang padukuhan ini sangat mendalam, sehingga nalar mereka menjadi kabur di bawah bayang-bayang dendam mereka," sahut Paksi. Pernyataan Ki Demang tidak mampu melunakkan hati Ki Bekel yang selain juga mendendam, ia juga seorang yang mudah tersinggung, agak tinggi hati dan kurang menghargai orang lain, terutama dari tataran terendah. Apa yang harus kita lakukan? Meloloskan diri. Bukankah kita tidak akan membiarkan korban jatuh di padukuhan ini? Ya. Aku sependapat. Wijang dan Paksi tidak mempunyai banyak waktu untuk membicarakan sikap yang akan mereka ambil. Namun mereka sama sekali tidak berniat untuk mencederai seseorang. Jika itu terjadi, tentu tidak disengaja atau karena mereka tidak mempunyai pilihan lain. "Kisanak," berkata Wijang kemudian kepada orang-orang yang mengepungnya. "Dengarlah baik-baik, Kisanak. Kami sama sekali tidak berniat untuk bermusuhan dengan kalian. Tetapi jika kalian tetap berniat menangkap kami, maka tentu saja kami berkeberatan. Jika dalam gesekan kewadagan ini ada di antara kalian yang terpaksa kami sakiti, kami minta maaf sebelumnya." Tetapi Ki Bekel yang marah itu masih saja menjadi salah paham. Dengan garang ia pun berkata, "Ternyata kalian adalah orang-orang yang sangat sombong. Siapapun kalian, maka kami akan menangkap kalian hidup atau mati." "Jangan berkata begitu, Ki Bekel. Jangan gegepati. Akibatnya akan dapat tidak baik. Persetan kalian. Jika demikian, menyerahlah. Kami akan mengikat kalian pada pohon jambu air itu." "Itulah yang tidak aku senangi," jawab Wijang. "Senang atau tidak senang, aku tidak peduli. Akibatnya akan berbeda. Jika aku tidak senang terhadap perlakuanmu, maka aku pun dapat membuat kalian tidak senang. Cukup. Tangkap mereka dan ikat pada pohon jambu itu." Orang-orang yang mengepung Wijang dan Paksi itu pun segera bergerak maju.
Tetapi Wijang dan Paksi tidak membiarkan orang-orang itu menyentuh tubuh mereka. Paksi pun segera memutar tongkatnya di atas kepalanya, sementara Wijang yang bergeser menjauh pun telah bersiap pula. Bersambung ke bab 85. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.